Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Mutiara, yang Masjid Taman Mutiara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita awali silaturahmi kita di pagi yang berkah dan cerah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih sehat ya Bapak-bapak. Alhamdulillah masih tetap bersemangat untuk kembali hadir di majelis ini. Semoga ini menjadi amal soleh kita, menjadi kebaikan kita ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, bulan haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, barang siapa yang menetapkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, maka jangan sekali-kali berbuat rafath, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, dan jangan berbantah-bantahan. Ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah mengetahuinya. Nah, wa tazawwadu. Nah, ini yang akan saya bahas. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, bekal itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, selama hidup tentu kita harus punya bekal. Ya, ada istilah ya zawadul hayah atau lawazimul hayah, bekal hidup. Ya. Penting seorang muslim memiliki bekal selama hidupnya. Karena hidup tanpa bekal dipastikan akan susah, Pak. Ya, hidup tanpa bekal dipastikan akan sengsara. Ya. Sebaliknya, dengan bekal yang cukup, ya, maka seorang muslim akan sempurna kehidupannya, akan menjadi baik hidupnya. Ya, karena bekal itulah yang akan selalu menopang kehidupannya. Dan bekal, ya, yang harus dimiliki ini bukan hanya bekal untuk kehidupan dunia, tapi juga bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, tapi bekal ini memang ya dimilikinya di dunia gitu. Tapi nanti gunanya bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat. Makanya ada istilah zawadul hayah, bekal hidup. Ya, seseorang yang hendak pergi ke luar kota misalnya, ya kalau dia tidak membawa bekal, maka dipastikan ya di sana dia akan susah, Pak. Dia tidak bawa bekal uang, tidak bawa bekal makanan, maka akan susah. Ya, ketika mau makan mungkin dia harus minta ke sana kemari. Ketika mau bepergian juga mungkin dia harus nebeng ke sana kemari. Ya. Apa sih yang menjadi mahwa zawadul hayah? Apa yang menjadi bekal hidup seorang muslim? Ya, ada 6 Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada 6 bekal hidup seorang muslim. Yang pertama al-iman, iman. Iman ini menjadi bekal yang paling utama. Ya, menjadi bekal yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya.
Apa iman itu? Iman itu percaya, keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yakin ya, Tuhan Allah adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa. Allah yang memiliki semuanya. Dan Allah yang mengatur semua kehidupan. Ini harus menjadi keyakinan kita. Dan ini menjadi bekal selama hidup kita. Karena seseorang yang menjalani hidup tapi dia tidak punya bekal yang satu ini, dipastikan akan rugi selama hidupnya. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus sholih. Demi masa, demi waktu, ya sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Di situ Allah menyebut masa, waktu. Apa sih waktu itu? Waktu itu adalah saat di mana manusia menjalani hidupnya di dunia. Itu masa. Ya, masa atau waktu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberi waktu hidup di dunia. Ya. Tapi orang akan rugi selama hidupnya. Ya. Rugi selama hidupnya, bahkan bukan hanya dunia, nanti di akhiratnya pun juga rugi. Innal ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang paling rugi nanti di akhirat adalah orang-orang yang tidak beriman. Ini bekal yang paling utama. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa iman ini menjadi bekal yang paling penting? Karena iman ini menjadi syarat diterimanya semua kebaikan. Iman ini menjadi syarat utama diterimanya segala amal soleh kita. Sebanyak apapun kebaikan. Tapi jika tidak dibarengi dengan iman, dengan bekal yang satu ini, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, banyak orang-orang di luar Islam, mohon maaf, yang berbuat baik. Kira-kira banyak, Pak, orang-orang non-muslim yang berbuat baik? Banyak. Ya. Banyak di antara mereka yang menyumbangkan hartanya untuk kemanusiaan. Banyak di antara mereka yang bekerja ya untuk membantu orang yang kesulitan. Bahkan banyak di antara mereka yang turun membantu orang-orang yang kena musibah. Bahkan boleh jadi ya apa yang mereka lakukan itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh kita. Tapi apakah punya nilai di sisi Allah? Ya, tidak. Kenapa? Karena syarat yang satu ini tidak ada. Di dalam Al-Quran surah yang ke-14 ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru a'malahum." Ya, "Matsalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihirrihu fi yaumin 'asif. La yaqdiruna bihi syai'an mimma kasabu." Perumpamaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, atau orang-orang yang tidak punya iman. Ya, a'maluhum, amal-amal mereka itu karomadin ishtaddat bihirrihu fi yaumin 'asif. Seperti abu yang diterbangkan angin. Seperti abu yang diterbangkan angin keras di musim angin sedang kencang. La yaqdiruna bihi syai'an mimma kasabu. Mereka tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat dari apa yang mereka usahakan di dunia. Ya. Ini iman. Ini bekal yang sangat penting. Ya. Banyak orang-orang di luar Islam yang di dunia, ya insya Allah di dunia ya Allah akan membalas kebaikan setiap orang. Siapapun orang yang melakukannya, Allah akan membalasnya di dunia. Bukan hanya orang-orang Islam, tapi orang-orang di luar Islam pun juga Allah akan membalasnya. Tapi di dunia, Pak. Tapi di akhirat, nah ini syarat untuk mendapatkan balasan Allah di akhirat ini harus ada bekal yang nomor satu ini. Inilah hadirin yang dirahmati Allah.
iman. Ya. Bahkan di surah Ali Imran ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak punya iman, harta mereka dan anak-anak mereka, ya, tidak dapat menolong mereka dari azab Allah. Harta mereka, ya, sekalipun mereka gunakan untuk kebaikan, sekalipun harta mereka infakkan untuk kemanusiaan, ya. Dan anak-anak mereka, sekalipun di antara anak mereka ada yang jadi ulama misalnya, sekalipun di antara anak mereka ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustaz, ya, la tughni anhum, tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Ini, ya, syarat utamanya tidak. Doa kita akan sampai kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, ya, orang tua kita, kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, yang alladzina sabaquna bil iman, yang orang-orang ketika hidupnya di dunia dia memiliki iman, ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika paman Nabi yang selama ini membela Nabi, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia, ya, maka Rasulullah tentu sangat bersedih. Bahkan ketika Nabi diberitahu, ya, saat Abu Thalib mau meninggal, ya, sedang sekarat, Rasulullah diberitahu. Maka Rasulullah datang ke rumah Abu Thalib dengan berpakaian tidak rapi, karena terburu-buru ingin segera sampai. Tapi ketika tiba di rumah pamannya Abu Thalib, di situ sudah ada Abu Jahal yang duduk di dekat kepalanya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah datang dan, ya, mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi ya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, ya, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, disuruhnya mengatakan syahadat, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tapi Abu Jahal selalu menimpali. Ya, la yakuna ala, apa saya lupa lagi, tidak pantas bagi seorang tokoh Mekah harus mengikuti agama kemenakannya. Begitu kata Abu Jahal. Rasulullah menyuruh Abu Thalib lagi. Ya, qul ya ammi, katakan pamanku, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Abu Jahal selalu menimpalinya. Sampai kata Abu Thalib, sudahlah, teruskan saja apa yang kamu yakini. Biarkan aku mengikuti agama, ya, Abdul Muthalib. Begitu kata Abu Thalib. Nah, setelah meninggal, Rasulullah sering mendoakan. Ya, karena Abu Thalib sangat berjasa. Ya, mendoakan pamannya, memohonkan ampun kepada Allah, ya, supaya Abu Thalib diampuni. Tapi kemudian turun surah At-Taubah ayat yang ke-113. Makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba hatta yatabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah, ya, bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu adalah karib kerabatnya sendiri, ya. Jadi Nabi dilarang meminta ampun. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Nah, ini di sini pentingnya iman itu di sini, ya. Ini pentingnya bekal nomor 1. Jadi iman, Pak. Kemudian yang kedua, ya, apalagi bekal yang wajib dimiliki? Amal soleh, Pak. Amal soleh. Ya, amal soleh itu perbuatan baik. Ini menjadi bekal yang sangat penting. Ya, maka berusahalah untuk melakukan amal soleh ini, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya, karena ini akan menjadi bekal
hidup kita di dunia, dan sekaligus ini juga menjadi bekal hidup kita di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berusahalah untuk melaksanakan amal soleh ini. Ya, perbuatan baik sebanyak mungkin. Kenapa? Ya, karena amal soleh ini yang menentukan nasib seseorang ya, di alam barzah sesudah meninggal, dan juga tentu ini yang menentukan nasib seseorang di akhirat nanti. Ya. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu segala perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu amal soleh namanya. Ya. Semua perbuatan, semua pekerjaan yang diperintahkan Allah untuk dilakukan, maka itu amal soleh namanya. Nah, ini yang menentukan ya, yang menentukan nasib seseorang. Di barzakh yang mana ya dia akan ditempatkan setelah meninggal, itu tergantung kepada amal solehnya, kepada bekal ya, bekal perbuatan baiknya ya. Dan di akhirat yang mana Bang akan ditempatkan, itu juga sangat bergantung kepada amal soleh ya. Jika banyak amal solehnya, maka dia akan berada di tempat yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, sedikit amal solehnya, maka dia akan berada di tempat yang buruk. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ini berarti amal solehnya banyak. Fahuwa fi syatir radiyah. Maka dia akan berada di isyatir radiyah, di tempat yang menyenangkan, dalam isyah, kehidupan radiyah yang diridhoi, yang menyenangkan ya. Tapi wa amma man thaqulat mawazin, tapi adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang dinyalakan, api neraka yang dinyalakan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, amal soleh, semua perbuatan, semua pekerjaan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu amal soleh. Amal itu ada dua ya, amal soleh itu ada dua. Ada amal soleh kita kepada Allah, ada amal soleh kita kepada sesama manusia ya. Makanya dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita tempuh dua amal soleh ya. Setiap ada kesempatan untuk melakukannya, kita lakukan. Ini amal soleh. Dan ini nomor satu, nomor dua ini ya selalu disebut bergandengan pada dalam Al-Quran ya. Iman dan amal soleh. Tadi wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus soleh. Kenapa iman dan amal soleh selalu disebut bersamaan? Karena iman dan amal soleh ini menjadi dua tiket kita masuk surga Pak. Ini tiket masuk surga ini, iman dan amal soleh ini. Makanya selalu disebut di Quran. Nah, di surah Al-Buruj ya, surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh ya, bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Itulah kemenangan yang besar. Ini iman amal soleh, dua tiket kita masuk surga. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh ya, bahwa bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dua tiket Pak ya, tiket untuk mendapatkan surga, siapapun yang memiliki ini ya. Dan seseorang yang memiliki dua bekal ini, dia tidak akan susah hidupnya Pak. Tidak akan susah, tidak akan khawatir, tidak akan sedih selama hidupnya. Di surah Al-Baqarah ya, ayat yang
62 kalau tidak salah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, ya, siapapun di antara mereka yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ada pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim. Tidak akan ada rasa takut, Pak, atas mereka. Tidak akan sedih. Tidak ada rasa khawatir, tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ini jaminan Allah kepada orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh selama hidupnya. Dijamin dia tidak akan ada rasa takut, khawatir, sedih. Ini bekal yang penting untuk dimiliki. Inilah zawadul hayah atau lawazimul hayah, bekal hidup yang wajib dimiliki oleh kita semua. Tiket, Pak, ya. Bapak Ibu, kita sudah punya tiketnya untuk mendapatkan surga? Sudah banyak? Insya Allah sudah. Ya, tiket yang pertama iman, kita sudah punya insya Allah. Kita beriman kepada Allah. Dan kita percaya bukan 100%, 1000%. Kita beriman kepada Allah. Amal solehnya, ya sedang kita kerjakan. Kata orang Sunda mah sedang dikereyeuh, Pak. Ya, sedang dikereyeuh. Ya, mudah-mudahan kita bisa banyak mendapat. Sudah punya tiket. Ya, tinggal kita menunggu keberangkatan, Pak. Karena keretanya juga sudah menunggu, betul, Pak? Ya. Tidak masalah siapa yang lebih dulu berangkat. Yang penting tiketnya kita punya, Pak. Ya, soal keberangkatan itu bukan kita yang mengatur waktunya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktunya. Kapan kita berangkat? Ya, tidak tahu. Yang penting 2 tiket ini sudah siap. Ini Bapak Ibu. Saya mau belakangan, mau bilang saya ingin belakangan, saya ingin nanti dulu. Ya, saya belum siap, mau bilang begitu. Kalau Allah sudah harus menetapkan harus berangkat, ya berangkat. Ya. Nah, jadi bukan itu yang kita pikirkan. Kapan kita berangkat? Sudah, itu bukan urusan kita. Yang harus kita pikirkan adalah apa? Bagaimana kita menjaga 2 tiket ini? Ya. Bagaimana kita menjaga 2 tiket ini agar jangan sampai hilang, Pak. Jangan sampai kotor, jangan sampai robek. Ya, jangan sampai rusak. Ini yang harus kita jaga, tiket ini. Apa yang bisa membuat tiket ini hilang, Pak? Bapak Ibu, murtad, Pak. Murtad pindah agama, berubah keyakinan. Ini sama dengan menghilangkan tiket surga kita. Ya. Apa yang bisa membuat tiket ini kotor, Pak? Perbuatan dosa dan maksiat. Ini bisa mengotori tiket surga kita. Ya, maka jaga tiket ini supaya tetap bersih. Ya. Apa yang bisa membuat tiket ini robek? Ya, segala kezaliman kita kepada orang lain. Ini bisa membuat tiket surga kita ini rusak, robek. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kalau bisa tiket ini dilaminating, ya Pak, ya. Kalau bisa dilaminating. Itu bekal yang kedua. Kemudian bekal yang ketiga. Ya, bekal yang ketiga adalah al-ilm. Ilmu, Pak. Ilmu. Ini menjadi bekal penting. Ya, ilmu. Bekal penting kita selama kita hidup di dunia. Ya, pengetahuan kita tentang agama kita, ilmu tentang segala macam ibadah yang diperintahkan Allah, ini wajib dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan ilmunya maka hidup ini akan menjadi mudah, Pak. Betul, Bapak Ibu. Dengan ilmu maka hidup ini akan menjadi mudah, dan dengan ilmu semua perbuatan ini jadi benar. Ya, Rasulullah SAW bersabda,
Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu yang memimpin perbuatan kita. Ya, kemana arah ini? Kemana arah jalan ini? Apa yang mesti kita lakukan? Di situ ilmu yang akan membimbing kita. Ya, itulah sebabnya kenapa seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Ya, supaya ibadahnya benar, supaya perbuatannya benar. Karena tidak mungkin suatu ibadah akan benar Pak kalau tidak didasari dengan ilmu. La yasihul amal illa bi ilmin. Tidak sah suatu amal kecuali harus dibarengi dengan ilmu. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan benar kalau kita tidak tahu rukun-rukunnya? Kalau kita tidak tahu syarat-syaratnya? Ya, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan benar kalau kita tidak tahu ya tentang saum yang benar? Atau bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan haji mabrur kalau dia tidak pernah belajar manasiknya? Ini pentingnya ilmu. Ya, dengan ilmu maka hidup akan menjadi lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang dengan ilmunya. Yarfa'ullahu alladhina amanu walladzina utul yarfa'ullahu alladhina amanu minhum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu, Pak, beberapa derajat. Ya, seseorang dimuliakan dengan ilmu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Ya, ilmu ini yang menempatkan manusia menjadi mulia di sisi Allah. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Ya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentang apa yang kamu ikuti. Ya. Mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu benar atau salahnya. Ini benar atau salah. Nah, di sini kita butuh ilmu. Bahwa yang kita ikuti, bahwa yang kita lakukan, ini adalah benar. Karena ilmu. Ini bekal hidup. Ya. Bapak Ibu, ya ilmu apapun ya pada dasarnya semua penting. Ya. Dan ilmu yang diwajibkan kepada kita untuk dipelajari adalah ilmu tentang keislaman kita, Pak. Ilmu tentang ibadah-ibadah kita. Kita harus tahu ilmunya. Ilmu tentang sholat kita. Ya, dan ilmu yang lain juga penting, Pak. Tadi ada orang yang pergi ke luar kota. Dia tidak bawa bekal, tidak bawa uang, tidak bawa makanan. Tapi kalau dia punya ilmu, Pak, betul nggak? Kalau dia punya ilmu apa saja, ya insya Allah dia tidak akan susah di sana. Misalnya dia punya ilmu tentang memperbaiki motor, ya, betul nggak Pak? Kemana saja dia tidak akan susah. Ini saya cerita apa sedikit. Ada keponakan saya. Jadi dari kakak saya yang paling besar. Kakak saya tinggalnya di Bogor, yang paling besar perempuan. Anaknya 8. Nah, laki-laki 4, perempuan 4. Ya, ada salah satu anaknya laki-laki yang tidak mau sekolah. Ya, jadi dari kelas 3 SD dia itu udah nggak mau sekolah. Tapi sampai kelas 5 lah mungkin ya. Sampai kelas 5 dia nggak masuk. Yang lainnya sekolah semua. Ya, boro-boro SMP, SMA, SD aja nggak tamat gitu ya. Yang satu ini anak laki-laki. Nah, mungkin waktu kecil belum terasa ya. Nah, setelah dewasa Pak, baru terasa. Ya, sementara kakak-kakaknya semua pada bekerja, ada yang jadi guru, ya, ada yang kerja di Pemda. Ya, ini anaknya yang satu ini. Tidak punya bekal untuk bekerja. Nah, sehari-hari dia di rumah, sementara yang lain pagi-pagi pada sibuk berangkat, dia di rumah. Nah, seringkali ibunya kesal. Ya, sampai mungkin anak ini
Anak ini males diomelin gitu. Ya suatu hari dia pergi, izin ke ibunya, pergi, nggak pulang-pulang. Anak ini nggak pulang-pulang. Ya sampai berapa 5 bulan gitu ya nggak pulang. Udah dicari ke sana kemari, udah lapor ke polisi. Ya setelah 5 bulan baru dia nelpon. Ya nelpon ibunya. Bu, jangan khawatir katanya. Ya saya sehat dan saya baik-baik saja. Ya saya sekarang ada di Sukoharjo katanya Pak. Jadi, Sukoharjo itu Solo Pak ya? Solo. Saya ada di Sukoharjo katanya. Ya, ibunya ya nangis lah tentu. Udah Bu katanya, saya sehat aja. Jadi rupanya dia pergi kemana aja Pak? Kemana aja? Dia pergi, dia 3 hari katanya di Cirebon gitu ya. Menggelandang aja gitu ya. Sampai kemudian ke Sukoharjo itu. Nah di Sukoharjo ya di sama dia juga di sana yang nyari makan apa adanya, terus tidur di masjid gitu ya, tidur di masjid. Nah sampai ada seseorang yang berbaik hati mau membawa dia. Nah kebetulan orang ini ahli urut tukang pijat ya, tukang pijat. Jadi diajaknya anak ini ya membantu dia, banyak pasiennya Pak, banyak pasien. Jadi dia bantu nyiapin alat-alat apa. Nah lama-lama dia belajar tuh, terus dia belajar gitu, dia belajar sampai dia bisa jadi asistennya. Kalau pasiennya banyak ya terus tidak bisa ditangani oleh ahlinya ya dia ikut itu. Ya, setelah 3 tahun gitu, dia pulang ke Bogor menemui ibunya. Dia bawa mobil, bawa istri Pak. Rupanya dia nikah, nggak bilang-bilang dia nikah sama ibunya. Bawa istri, tapi nggak bawa anak. Katanya sudah punya anak, tapi dia cuma bawa istrinya. Nah, Bu, alhamdulillah saya sekarang sudah punya klinik sendiri katanya begitu ya. Ini bayangkan ilmu dunia saja itu begitu penting ya. Hanya ahli urut gitu. Dia itu bisa megang orang, ya tangan orang itu dipegang lalu dipijit bagian tertentu, pingsan Pak orang itu. Ya, dia pingsan gitu, hanya dipegang tangannya gitu, pingsan. Nah, itu ilmu dunia ya. Ya, apalagi kalau misalnya ilmu tentang bikin jembatan, ilmu tentang arsitektur, teknik sipil, wah itu kan lebih luar biasa lagi Pak. Ya. Nah inilah pentingnya ilmu. Ini bekal hidup kita yang harus dimiliki. Kemudian yang keempat, ini bekal yang penting dimiliki adalah tawakal. Ini tawakal. Bapak Ibu, ya selama hidup kita harus punya bekal yang nomor 4 ini. Tawakal. Apa tawakal itu Pak artinya? Berserah diri. Bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, kita berusaha, kita berikhtiar, kita bekerja. Tapi apa? Hasilnya kita serahkan. Ini tawakal sangat penting, Pak. Bertawakal. Orang-orang yang bertawakal itu ada jaminan. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertawakal. Di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ya, surah yang ke-65 ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Ya. Dan dia memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini jaminan Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini tawakal. Ya. Ada seorang laki-laki, dia punya istri, punya 2 anak, tinggal di rumah kontrakan, dan ia bekerja di pabrik, Pak. Gajinya UMR. Cimahi berapa UMR, Pak? 2,8 ya. 2,8. Ya, dia harus menghidupi 2 anak,
sekolah, dia harus membayar kontrakan, dia harus membayar listrik. Ya, dia juga tentu harus membeli beras untuk makan sehari-hari. Kira-kira cukup nggak, Pak? Di masa sekarang ini. Ya. UMR itu. Susah, Pak. Ya. Tapi insya Allah, ya, kalau dia bertawakal, Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya, dicukupkan oleh Allah keperluannya. Ya, dari mana? 2,8 dari mana? Bagaimana Allah mencukupkan dengan 2,8 gaji itu? Di awal ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini cara Allah mencukupkan. Ya. Kalau 2,8 itu gaji tetap, Pak. Tapi Allah akan memberinya rezeki. Ada saja rezeki. Ya. Sehingga Allah mencukupkan kebutuhannya. Ini pentingnya tawakal. Ya. Ada jemaah saya, ya, seorang perempuan. Ya, dulu dia punya suami orang Perancis, Pak. Ya, nikah dengan orang Perancis. Nah, hidupnya ya lumayan lah, bagus ya. Pendapatannya besar. Tapi setelah meninggal, suaminya orang ini tidak punya penghasilan, si ibu ini. Ya, dia tidak punya penghasilan, ya semua kebutuhannya hanya mengandalkan dari tabungan yang ada, Pak. Ya, lama-lama kan habis, Pak. Nah, dia punya anak satu, ya, yang masih sekolah, masih kuliah. Nah, bagaimana supaya saya punya penghasilan? Sudah usaha ini nggak jadi, usaha itu tidak jadi. Lalu dia memutuskan untuk menjual rumahnya. Ya, sudah, rumahnya dijual. Waktu itu sudah lama kejadiannya. Waktu itu laku 600 juta. Ya, padahal rumahnya besar. Nah, yang 500 diinvestasikan. Ya, dengan harapan setiap bulan mendapatkan masukan, Pak. Ya. Nah, yang 100 juta itu dipakai untuk kontrak dan kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah, dari yang 500 ini ada penghasilan. Sebulannya dia mendapatkan 6 juta. Ya, 6 juta atau 7 juta gitu ya. Dari 500 juta yang diinvestasikan ini. Nah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempatnya mulai berkurang. Bukan lagi 6 juta, Pak. Bulan kelimanya makin berkurang. Bulan keenamnya tidak datang gitu. Bapak tahu kan diinvestasikannya di mana? Cipaganti, Pak. Ya, tahu kan kejadiannya ya. Setelah itu boro-boro keuntungannya, Pak. Modalnya pun juga raib. 500 juta yang diinvestasikan itu sudah tidak jelas sampai hari. Lama saya tidak ketemu dengan ibu ini, lama. Saya tidak ketemu dengan ibu ini. Suatu hari saya ketemu. Ya, Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Dia biasa-biasa aja. Ya, emang kenapa, Pak Ustadz? Iya, Bu, kan semua orang tahu apa yang terjadi dengan Ibu. Iyalah, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, kalau saya pikirin itu, wah, saya bisa gila katanya. Ya, makanya sudah saya tawakal saja. Saya serahkan saja semuanya kepada Allah. Kalau tidak, wah, saya bisa stres. Coba rumah tidak punya, uang juga tidak punya. Terus Ibu sekarang tinggal di mana? Ya, saya masih di Cihanjuang katanya tinggalnya. Terus sehari-hari ada saja rezeki. Ada teman saya datang bawa kerudung, saya bantu jualin. Ada yang datang bawa sendal, saya bantu jual. Dia bilang, saya sekarang bikin pisah katanya Pak Ustaz. Bikin pisah. Ya alhamdulillah tuh Bu. Bilih Bapak badai pesan. Ya bolehlah saya pesan satu. Berapa harganya? 50.000. Saya pesan, pisahnya datang. Saya cobain pisahnya, nggak enak Pak pisahnya. Tunggu nak pisahnya. Terus saya kasih istri saya, Bu coba ini pisah ini enak nggak? Tunggu nah. Ya udahlah kasihan.
Nah, sebulan ketemu lagi, Pak Ustaz gimana visanya? Oh, enak Bu, alhamdulillah ya. Bade pesen deui angke deui. Ini pentingnya tawakal. Ya. Di surah Luqman ya, ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan ia tetap berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, ya. Jadi berserah diri kepada Allah, dia terus berbuat baik. Sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Kuat Pak, tidak akan jatuh dia. Banyak orang-orang yang down istilahnya ya. Banyak orang-orang yang stres Pak. Karena tidak adanya tawakal. Ya. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada perkara-perkara, ada kejadian-kejadian, ada masalah-masalah yang kita tidak bisa menghadapinya sendiri, Pak. Ya, betul nggak? Orang lain tidak bisa membantu kita. Nah, disinilah pentingnya tawakal. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bekal yang kelima, sabar. Sabar, Pak. Sabar ini bekal hidup yang paling penting, yang penting, yang sangat penting, yang wajib dimiliki. Sabar. Ya. Ini sabar. Tadi dalam hidup ini selalu diwarnai dengan dua hal. Ya, ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada sengsara. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Selalu diwarnai dengan dua. Nah, sabar ini adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi segala kesusahan, untuk menghadapi segala musibah. Ini sabar. Ya, hanya orang-orang yang sabar yang akan memiliki jiwa yang kuat. Hanya orang-orang yang sabar yang akan memiliki mental yang begitu bagus. Ya. Ada orang gila. Maaf, bukan orang gila. Ada orang lewat di depan Rasulullah dan para sahabat, badannya besar, tinggi, tenaganya kuat. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang itu ya punya kekuatan yang luar biasa." Kata Nabi, yang punya kekuatan bukan orang yang badannya besar, tapi yang punya kekuatan adalah orang-orang yang sabar. Kenapa orang yang sabar itu kuat, Pak? Kenapa orang yang sabar itu kuat? Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang sekuat apapun, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Di surah yang ke-8 ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital." Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang di antara kamu yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuhnya, Pak. Dan jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 musuhnya. Ini orang sabar. 20 orang yang sabar dapat mengalahkan 200 musuh. Ada nggak Pak itu? Tidak ada, kecuali orang-orang yang sabar. Ini sabar. Ya. Orang sabar itu diberi kekuatan luar biasa. Kenapa Pak? Orang-orang yang sabar itu 20 orang bisa mengalahkan 200 musuhnya. Kenapa? Ya, di surah Ali Imran ayat yang ke-125 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu ya wa ya'tukum min faurikum." Ya, benar. Iya, jika kamu bersabar dan bertakwa, sementara musuhmu datang menyerang secara tiba-tiba, maka Allah akan menurunkan bala bantuan 5.000 malaikat yang diberi tanda. Intasbiru, tapi jika kamu bersabar. Makanya kenapa 20 orang bisa mengalahkan 200 orang? Karena dibantu Allah. Intasbiru wa tattaqu.
jika kamu tetap bersabar dan bertakwa. Sementara mereka datang dengan tiba-tiba Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang diberi tanda. Ini sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam setiap musibah selalu ada kabar gembira. Ya, dalam setiap musibah ada kabar gembira. Dan kabar gembira itu hanya didapat oleh orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabiri. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan makanan, jiwa, ya kehilangan harta dan buah-buahan. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ya kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini di tengah musibah kan Pak? Betul nggak? Di tengah kelaparan, di tengah banyak orang yang meninggal, di tengah kehilangannya kebutuhan makanan. Di situ ada kabar gembira. Ya. Wa basyiris sabir, tapi sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Hanya orang-orang yang sabar. Ya. Dan tadi saya katakan, sabar adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi kesulitan, dan sabar adalah senjata paling ampuh untuk meraih kemenangan. Ya, Bapak Ibu, di dalam perang, kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan. Kemenangan tidak ditentukan oleh lengkapnya persenjataan. Tapi kemenangan ditentukan oleh kesabaran seseorang. Makanya ketika pasukan Tolut ya bertemu dengan pasukan Jalut, pasukan Tolut ini kan sedikit jumlahnya. Tadinya banyak tapi jadi sedikit. Kenapa? Karena banyak pasukannya yang minum air sungai Yordan, Pak. Itu kan? Kata Tolut, nanti di hadapan kalian ada sungai Yordan. Kalian jangan minum sungai itu, air sungai itu. Kenapa? Karena air sungai itu banyak mengandung fosfor. Yang kalau kalian minum, nanti tubuh kalian akan lemas. Tapi ketika pasukan Tolut melewati sungai itu, orang-orang pada minum sepuas-puasnya. Karena memang haus. Tapi apa yang terjadi setelah minum? Semuanya lemas. Hanya tinggal sedikit. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Berangkatlah Tolut dengan pasukan yang tinggal sedikit ini. Ketika berhadapan dengan Jalut apa? Walamma barozu li Jalut qalu. Ketika mereka sudah berhadapan dengan Jalut, mereka semua berdoa, Pak. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, itu yang diminta. Ya, limpahkanlah kami kesabaran. Ya, supaya kami tidak lari, supaya kami tetap bertahan. Ya. Wasabit akdaman, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang kafir. Menang kalah, Pak? Menang. Dan salah satu tentaranya namanya Daud, Nabi Daud, Pak. Itu kemudian berhasil membunuh pimpinan ya mereka, pimpinan musuhnya yaitu Jalut. Jalut itu berhasil dibunuh. Ya, padahal Jalut itu ya Bapak tahu, Jalut itu pemimpin raja dari kaum Amalikoh. Amalikoh itu orang-orang yang berbadan besar, tinggi besar. Ya. Dikalahkan oleh pasukan Tolut padahal jumlahnya tidak banyak. Ini sabar, ya. Dan ciri orang yang sabar apa Bapak Ibu? Ciri orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ciri orang yang sabar. Kalau ciri orang yang tidak sabar apa? Ya, ciri orang yang tidak sabar itu disebutkan orang yang seringkali meniup-niup makanan dan minuman yang masih panas, Pak. Ya, itu ciri orang yang tidak sabar. Jadi kalau makan, minum, panas kayaknya udah ditiupan. Itu tidak nyunah. Ya. Itu ciri orang yang tidak sabar. Ya.
meniup-niup makanan. Kopi masih panas ditiupan si Natiis. Tapi dikasih kopi dingin komplain. Dikasih kopi panas ditiupan. Kenapa? Salah satu cirinya, Pak. Salah satu cirinya. Ciri lainnya apa? Kalau memanggil teriak-teriak, apa itu? Ciri orang yang tidak sabar. Yang terakhir, bekal yang terakhir, syukur, Pak. Syukur. Nah, ini bekal penting yang wajib dimiliki, syukur. Ya, selama hidup ini kita harus selalu bersyukur. Ya, kalau tadi sabar adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi musibah, kalau syukur itu dilakukan saat kita mendapat anugerah. Ya kan, Pak? Syukur. Bersyukur kepada Allah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa apa yang terjadi kepada orang-orang mukmin. Apa? Idza asabathum musibah fasabar. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Fa huwa khairul lahu. Itu baik untuk dia. Dan apabila dia diberi anugerah, bersyukur. Itu jadi baik buat dia. Ini. Jadi sampai Nabi mengatakan ajaban, luar biasa. Apa yang terjadi dengan orang-orang mukmin ketika ditimpa musibah, bersabar. Itu baik kan? Ketika diberi anugerah, bersyukur. Itu baik. Inilah syukur. Kalau sabar tadi cara ampuh untuk menghadapi musibah, kalau syukur apa? Iya. Kalau syukur itu cara supaya nikmat makin bertambah, Pak. Betul nggak? Tidak ada cara supaya nikmat semakin bertambah kecuali dengan bersyukur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, memberitahukan, jika kamu pandai bersyukur, maka akan kami tambahkan nikmatnya. Jadi syukur adalah cara supaya nikmat itu makin bertambah. Ya, bertambah nikmat. Jadi ada yang mengatakan, ya ditimpa musibah juga harus bersyukur katanya. Karena di situ ada hikmahnya. Ya nanti kalau ditimpa musibah bersyukur, nanti bertambah musibahnya, Pak. Ya, jadi jangan bersyukur kalau musibah. Bersabar justru. Bersabar karena di situ ada hikmahnya. Jangan ditimpa musibah bersyukur. Ya. Ada saat pernah terjadi kemarau cukup lama di kita, Pak, ya, tahun berapa itu? Kemarau lama gitu, kemarau. Ya berbulan-bulan. Sampai orang-orang kesulitan air. Ya, terus saya mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, ada seorang bapak-bapak datang, Pak Ustadz, kenapa harus sholat istisqa? Ya memang ini kan kemarau lama, saya bilang. Aduh, coba diuji dengan kemarau lama aja udah nggak sabar, kata dia begitu. Ya, diuji kemarau lama aja kita udah bersabar, harus sholat istisqa. Pak, sholat istisqa itu disunahkan apabila terjadi kemarau, bukan soal sabar atau tidak sabar, ya. Ya, itu. Ya, Bapak. Nah ini syukur. Syukurilah ya apa yang telah diberikan Allah kepada kita, ya supaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya 6 bekal yang wajib dimiliki. Jadi bekal itu bukan harta, Pak, ya, bukan kekayaan. Kalau kekayaan itu bukan bekal namanya. Tapi harta, kekayaan itu disebutnya bukan bekal hidup, tapi disebutnya alatul hayah, alat hidup, Pak. Harta itu bukan bekal hidup, alat hidup. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Pak Jenal? Tadi yang Bapak katakan itu lain sakartum la ajinakum ya, Pak, ya. Itu tuh surat Ibrahim, ya, ayat 7. Ayat 7. Ternyata setelah saya baca di ayat di sana itu tidak ada kata nikmat, tapi yang ada kata syukur ada. Jadi ketika saya mencoba memahami di sana, karena ketika ayat 73 itu sebelumnya ada ayat 72, 71 dan 4 itu adalah kisah Nabi Musa yang membebaskan kaum Israel.
Ya. Apa nikmat yang diperoleh pada saat di sana? Yaitu nikmat dia terbebas dari orang Mesir. Yang kedua, dia itu mendapatkan kebaikan, Pak. Jadi syukur di sana, ya. Ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah memberikan cobaan, itu kita bersyukur. Sebab nggak ada kata nikmat di sana. Kemudian ada yang mengatakan, kalau kita bersyukur atas susah, akan tambah susah. Tidak demikian, Pak, pengertian saya. Ketika kita mampu bersyukur, maka Allah akan bertambah. Tambahannya apa? Tambah ketakwaannya, Pak. Itu yang paling utama. Apakah Bapak minum teh barusan Bapak bersyukur itu akan tambah nikmat? Tapi akan Bapak tambah bukan tehnya, tehnya hanya segitu, Pak. Akan tambah kesehatannya, Pak. Jadi ketika itu saya paham ternyata syukur itu untuk satu yang susah, baik itu yang buruk, Pak, yang tidak menyenangkan, Pak. Maka saya mengatakan, Pak, ya, ini kata-kata yang saya buat. Mengapa orang susah bersyukur, Pak? Karena ketika orang bersyukur, Pak, maka konsekuensinya adalah tidak nyaman. Ketika orang bersabar dengan ketidaknyamanan, maka dia hasilnya akan nyaman, Pak. Contoh sederhana, ketika saya bersyukur punya istri, Pak, di sana muncullah ketidaknyamanan. Harus membiayainya, harus mengedikannya, itu salah satu ketidaknyamanan. Tapi ketika ketidaknyamanan itu saya syukuri, ternyata anak saya udah gede-gede sekarang, Pak. Dia menghargai saya sekarang, Pak. Mungkin tolong komentarnya tadi ayat Ibrahim 73 tidak ada kata-kata nikmat di sana. Ini pendapat Pak Jenal kan? Apa? Pendapat Pak Jenal kan ini? Ya, pendapat Pak Karena saya Jenal. melihat ayat sebelumnya, karena di sana itu ada dua yang diperoleh Nabi Musa di sana. Ya. Ya, itu contoh bagi saya. Ya, karena ketika kita mendapat nyaman, kenapa orang susah? Ketika kita nyaman, kita syukuri, itu artinya kita akan memperoleh ketidaknyamanan. Ini benar saya buktikan, Pak. Ketika saya mendapat uang 500.000, saya syukuri, maka akan muncul ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang pertama adalah apa, Pak? Saya harus bayar utang. Nggak nyaman, kan? Ini kalau jadi ketika kita mendapatkan nikmat lalu disyukuri, muncul ketidaknyamanan. Muncul ketidaknyamanan. Kalau dilihat dari konteks ayat wa lain syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur akan kami tambahkan. Di situ tidak ada nikmat. Tidak disebutkan nikmat secara tersirat, Pak. Ya. Tersurat ya. Tidak disebutkan secara tersurat, tapi secara tersirat. Apa yang Allah tambahkan itu nikmat. Makanya diterjemahkannya disebut, kalau di dalam terjemahannya disebut nikmatnya. Betul nggak? Ya, diterjemahannya disebut nikmatnya. Karena kata-kata akan ditambah saja, Pak. Coba Pak Agus, ada nikmatnya? Nah, makanya kan itu tersirat. Jadi nikmatnya tersirat. Ya, makanya dalam kurung, Pak, ya. Nikmatnya tersirat. Jadi Allah tidak menyebutkan kata nikmat. Tapi secara tersirat yang dimaksud itu adalah nikmat. Jadi dengan bersyukur, maka nikmat bertambah, Pak, bukan jadi susah. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi kalau gitu, kalau dengan bersyukur kita jadi susah, berarti jangan bersyukur. Karena memang sedikit yang bersyukur, Pak. Al-Quran menyatakan 11 kali, Pak, sedikit manusia yang bersyukur. Iya, memang qalilan ma tashkurun, betul. Tapi sedikit manusia yang mau bersyukur kepada Allah. Padahal mestinya mereka bersyukur, gitu ya. Tapi karena tidak adanya keyakinan, maka jadi sedikit mereka bersyukur. Nah, jadi jangan salah menempatkan, Pak. Ya, jadi syukur akan menjadi susah, bukan begitu. Dengan bersyukur, Quran menyebutkan akan bertambah nikmat. Dan nikmat itu kan tidak diidentikan dengan harta, dengan kekayaan. Iman itu nikmat, bahkan iman Islam itu kan nikmat yang paling besar, Pak.
Ya, sehat itu nikmat, ya. Jadi Allah menyebut nikmat itu seringkali bukan. Ya. Contoh di surah Ali Imran ayat 102. Ya, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru apa? Nikmatallahi alaikum. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, ya, dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah. Ayat 103 kalau tidak salah. Surah 3 ayat 103. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu sekalian dulu bermusuh-musuhan. Kemudian Allah satukan kalian di dalam iman, dalam Islam. Jadi disatukannya hati kita di dalam Islam itu nikmat yang sangat besar. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi. Lalu Allah jadikan kalian dengan nikmatnya, Pak. Ya. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Allah jadikan kalian dengan nikmatnya ikhwanan, jadi bersaudara. Hidup bersaudara itu nikmat, Pak. Jadi nikmat itu bukan kaya, bukan banyak harta. Nikmat itu banyak. Makanya kenapa orang yang hidupnya susah dalam arti apa? Miskin, Pak. Ya, banyak bersyukur. Kenapa? Mungkin dari sisi harta dia tidak diberi banyak, tapi Allah memberi banyak nikmat dari sisi yang lain. Ini nikmat. Jadi memang penempatannya nikmat itu kaitannya dengan apa, Pak? Syukur. Ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Dengan apa menyebut-nyebutnya? Dengan syukur. Ya, dengan rasa syukur kita. Ya. Jadi kalau nikmat itu syukur, kalau musibah itu memang sabar. Itu tempatnya. Ya. Itu Bapak-Bapak. Ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.